Salam ngarit pemirsa, kali ini saya datang di kandang besar ini milik anak muda yang hebat ini. Halo Mas. Nama siapa Mas? Hoiri. Hoiri. Ini desa apa sih? Sidomulyo. Kecamatan? Bangunrejo Mas. Kabupaten? Lampung Tengah. Nah, Lampung Tengah. Ngomong-ngomong nih Mas, ini sudah berapa tahun sih kandang sampai besar segini? Kalau ini baru, yang itu yang udah lama itu sekitar 2 tahun. Tapi kan punya mamasku. Yang samping? Yang samping itu. Yang sini? Yang sini punya aku sendiri, alhamdulillah udah kebuat. Ini baru seberapa tahun? Baru 3 bulan inilah. Hah? Sekarang ini baru ngisi. Ini baru ngisi? Dulu kan penggemukan, sekarang pindah ke breeding. Nah, ngomong-ngomong penggemukan pindah ke breeding nih, menarik. Apa alasannya? Ya karena sekarang kan bibit mahal. Lebih enaknya kita breeding. Ya adalah penggemukan sedikit ini. Sedikit. Buat haji. Buat bongkar haji. Tapi kan pertimbangan itu, selain itu ada sih, apa? Ya ada. Soalnya kendalanya uang buat beli bibit sekarang itu mahal. Sekarang pindah ke breeding dulu. Besok kalau rezeki insya Allah ini kan persiapan 24 buat penggemukan, yang ini buat breeding. Jadi penggemukan ini nanti disediakan dari hasil ini? Ya, breeding? Kalau ini belum beranak ya sambil belilah sedikit-sedikit, pelan-pelan ya. Ngomong-ngomong nih, ini saya kurang puas nih Mas. Bibit mahal. Kan sekarang kan sama-sama mahal tuh. Iya. Pejantan mahal, betina mahal. Iya. Dulu pejantan murah. Murah dulu Mas. Terus betina juga murah. Iya, sekarang kalau betina kan kita beli 2,5 juta, tapi kan udah hamil. Kalau anaknya 2 kita udah untung. Anaknya jual, untungnya kita indukannya. Kalau dulu penggemukan perbandingan? Penggemukan sekali jual langsung habis. Cuma duitnya kemana? Duit. Ya itulah kadang kebutuhan buat itu. Nggak bisa bertahan. Ya bisa, alhamdulillah sih udah kebeli tanah. Hah? Dari kambing? Ya nggak semuanya dari kambing. Kambing berapa persen? Kambing paling ya 50% lah. Wow, 50%? Iya. Artinya sangat membantu sebenarnya. Iya, sebenarnya sangat membantu. Nah, kalau ngomong penggemukan, beli sekarang, jual besok mahal. Iya. Beli bibitnya juga mahal. Beli bibitnya mah kita bingung loh. Kalau bos kita itu bilang sama bos katanya mau ngisi, tapi kita jatah nomor 7. Ya kita nggak keisi-isi kalau nggak nyari sendiri sedikit-sedikit. Uangnya keburu habis. Keburu habis? Iya. Emang uang itu menggoda banget ya Mas kalau habis? Mas, kalau uang itu menggoda, apalagi kalau udah di tangan, lihat barang dikit, udah kepengen beli. Biasanya pengen beli apa kalau godanya? Ya itu kalau kita jalan keluar kan kadang ada sepatu, gitu. Baju, mampir, beli. Masih bujang apa sudah nikah sih? Baru nikah Mei kemarin. Hah? Serius? Iya. Berarti kemarin itu bujang sukses ya? Bujang, termasuk bujang. Alhamdulillah Mas. Ini, nah Mas, ini harga berapa dulu beli? Atau memang dari kecil waktu penggemukan? Enggak, ini beli. Ini alhamdulillah beli murah ini, cuma 2,3 juta ini. Apa murahnya? Apa hebat? Biasanya segitu berapa? Kalau ini kan karena ini cacat, dinaikin motor sama itu penjualnya, sininya kesleo nih. Tapi saya sekarang alhamdulillah udah sembuh tuh. Oh, dulu nggak bisa jalan ini Mas. Sekarang udah ditawar orang 3,5 juta tapi nggak saya lepas. Nah, obat kesleo untuk kambing itu obatnya apa? Ya itu kalau ibu saya bilang cuma pakai daun serai. Kalau pagi itu dipijetin pakai air hangat. Habis itu cuma saya suntik LA. Daun serainya di mana orang dipinggul? Ya itu dipelurutin pakai air hangat. Oh, di daun serainya direbus? Direbus. Oh. Itu alhamdulillah tuh sekarang udah sehat. Sehat ya? Ini awalnya nggak bisa jalan? Nggak bisa jalan nih. Hanya dengan daun serai? Iya, daun serai. Berapa bulan, berapa minggu dia sembuh? 2 minggu lah. Ini belum ada sebulan ini Mas.
Saya breeding ini belum ada sebulan. Dulu pengembukan di kandang mama saya, minjem kandang. Karena Mamas kosong. Mamas kosong. Sekarang mama sudah ngisi lagi ya, saya mau nggak mau harus bikin sendiri ya. Alhamdulillah udah kebuat. Ini lebar berapa, panjang berapa? Ini kayaknya Ini megah banget. lebarnya sekitar 7 meter, panjangnya 12 meter. Panjang 12 meter. Kalau lorong tengah ini berapa meter ini? Ini sekitar 2,5 meter, Mas. 2,5 meter? 2,5 meter. Emang saya buat gini buat ngasih pakan. Kalau kan rencana situ pakannya di belakang. Tapi kalau kepambing udah penuh, singkong udah giling kan nanam sendiri, nggak muat kalau situ. Nah di sini kan bisa buat satu plastik. Di sini lorong ini digunakan untuk tempat pakan. Iya. Kalau makanan harian apa aja di sini? Ya cuma ini daun singkong sama itu onggok. Kalau sore ya pengen nyari rumput lah sambil lihat kebun, di kebun pulang bawa rumput, Pak Odot. Ini daun singkongnya hanya dibikin silase ya? Iya Mas. Kalau segar gimana? Kalau segar Aman, berani nggak? kurang berani saya Mas. Kalau masih dari metik itu masiannya itu ada apa? Getahnya itu masih banyak. Takut mabok? Takut Pernah? mabok. Pernah dulu 11 ekor punya saya mati Mas. Wush! Iya, pengemukan sekitar 40 ekor. Di kandang sebelah ini, sebelah mama saya. Yaitu karena saya ceroboh, daun singkong habis dari ladang, saya cuma jemur sehari, saya kasih makan 11 ekor mati pengemukan. Tapi ya itu buat belajar, buat pengalaman saya sih. Ya nggak apa-apa, namanya kan besok ada rezeki lagi. Ini alhamdulillah, walaupun ada yang mati, tetap semangat buat pengemukan. 11 ekor itu modal pulih nggak pada akhirnya? Alhamdulillah pulih Mas. Pulih? Pulih. Nah ini kan emasnya liku-likunya tetap ketemu ya? Iya. Apa sih kemudian sangat sulitnya di penggemukan itu? Selain bibit ya? Itu sakit mencret itu yang saya belum tahu ilmunya Mas. Sakit mencret? Iya, kalau kambing mencret ya udah belajar sih, tanya sama teman-teman, dikasih obat ini. Tapi ya mungkin belum rezeki saya lah. Alhamdulillah ada yang sembuh, tapi ada juga yang mati. Wih, berarti angka kematian di penggemukan itu besar sekali ya? Besar, kalau saya ibaratnya ilmu belum cukup kalau itu di penggemukan Mas. Oh, nah ini kalau di breeding, ini ilmunya dari mana? Ya itu, dari itu mama saya yang sebelah pasar. Oh, Dia kan breeding. yang kemarin saya video. Nah itu kan kakak saya, kakak kandung itu. Hah? Kakak kandung saya. Itu kakak kandung? Ya, Kok dulu, beda? ya Sana gemuk, sini enggak? mungkin dari itu keturunan ibu, saya bapak kan kurus. Ibu gemuk. Ini anak-anaknya di mana atau belum pada beranak? Belum beranak, masih pada hamil. Ini Masih. alhamdulillah masih pada hamil. Mas, kotaan breeding ini lebar berapa, panjang berapa, Mas? Ini panjangnya 120, lebarnya 100. Soalnya kalau beranak kan biar bisa anaknya itu jalan-jalan. Kalau terlalu sempit kayak gini kasihan nanti anaknya. Anaknya kasihan? Iya. Nah, kalau penggemukan berapa dibikin lebarnya? Kalau saya pengumuman cuma tak bikin 60 Mas. Soalnya pejantan cukup satu. Yang penting dia bisa buat belok kalau berdiri. Udah gitu aja lah. Ke belakang berapa? Ke belakang sama aja 120. 120 sama ya? Iya sama. Nah, kalau ukuran lebar 60 itu pejantan yang layak untuk dipenggemukan atau pembesaran itu berapa bulan? Itu tergantung orangnya sih. Kalau penggemukan dulu saya cuma sebulan saya bongkar. Yang kemarin 3 bulan bongkar. Yang terakhir kemarin sekitar 6 bulan baru saya bongkar. Kenapa ada yang 1 bulan, ada yang ada perbedaan sebab alasannya? Soalnya kalau itu kita hitung udah ketemu modal kita hitung, pakan kita hitung, habis itu kita udah dapat untung, ya ngapain kita tahan? Lebih baik kita jual, cari lagi kan. Yang waktu sebulan itu untung per ekor berapa? Per ekor saya ketumpangan 250. Yang 6 bulan?
Yang 6 bulan itu sekitar 450 kayaknya. Yang 1 bulan, yang 3 bulan ya? Yang 3 bulan cuma itu ketumpangan pelah murah itu cuma 200 itu. Loh, soalnya kenapa beda-beda? Kesalahan pakan, nggak saya beli pakan dari Santori, cuma saya pakai pur ayam, kurang gemuk. Ya itu karena itu habis mati yang 11 dulu. Yang menyebabkan kambing mati 11 ekor itu. 11 ekor itu mati sebab masuk angin itu? Ya masuk angin. Habis karena daun singkong? Iya, daun singkong. Kalau di penggemukan, repot pakannya apa dengan enaknya di breeding? Enaknya di breeding itu kalau kambing betina ibaratnya makan daun apa aja mau dia loh. Daun pepaya, daun sawit. Di sini kan banyak sih pohon kayu sawit. Kalau pas panen ya alhamdulillah Bapak juga punya kebun sawit. Kalau pas panen saya bawa pulang udah saya kasih makan. Mau. Kalau penggemukan? Kalau penggemukan harus itu pakannya harus nomor 1. Kita harus beli pur ayam, minumnya tetes tebu, obatnya itu harus. Belum kita beli pakan yang dari Santori. Sekarang udah mahal pakan dari Santori, Mas. Kalau karena penggemukan nggak sepakan serba beli, kenapa disamakan dengan breeding? Lambat loh. Perkembangannya lambat. Kita target 3 bulan harus bongkar. Kalau kita nggak beli pakan dari Santori apa pakan yang nomor 1 pokoknya lah. Itu kambingnya nggak cepet besar, masih kurus. Jadi perhitungannya kita rugi kalau nggak berani beli pakan. Kalau berani beli pakan, masih ada keuntungan berapa persen akhirnya karena mahal-mahal semua? Ya itu kan kita hitung bibit, habis itu modal pakan. Kita bongkar, kita hitung per ekor masih kita ketumpangan berapa. Kita kemarin ketumpangan 250 per ekornya kotor. Hitung lagi per ekor kambing cuma makan 50.000 dalam saat itu 3 bulan. Kita masih untung 200.000. 200.000 kalikan 40 ekor udah berapa? Itulah diuntungannya. Keuntungannya di penggemukan. Komposisi pakan kemarin serba beli semua? Beli, yang nggak beli cuma itu daun singkong karena tanam sendiri. Nah, kalau jumlah makan beli dengan yang tanam sendiri itu ada berapa persennya? Maksud saya yang beli atau 30% atau 60%? Paling yang beli itu 40% lah, Mas. Tetap 60% mengandalkan gratis ya? Gratis. Kalau nggak gratis, semuanya serba beli, daun singkong, pakan-pakanan serba beli, ketemu nggak sebenarnya di penggemukan? Ya sebenarnya ketemu, tapi kan ibaratnya tipis. Gitu. Rata-rata orang ngomong tipis. Kenapa nggak jujur ngomong tipisnya seberapa? Ya itulah, Mas. Kalau kita semuanya beli daun singkong aja sekarang satu red mobil itu udah 400.000 yang mobil engkel kecil. Cuma 3 plastik kalau kita giling. Kalau penggemukan 3 plastik paling cuma sebulan. Sebulan. Orang kambing banyak sih belum itu pur ayamnya, tetes tebunya, obatnya, vitamin. Jadi kalau ngomong tipis, tenaga dan lain sebagainya nggak dihitung? Nggak dihitung karena obat-obat hanya obat dan beli pakan aja yang dihitung. Soalnya kalau tenaga itu kan gantian. Soalnya ya ini saya pengemukan, breeding, mama saya kan ada 4, jadi gantian. Kalau pas saya giling dia bantuin saya, kalau dia pas giling saya bantuin saya, jadi nggak ngeluarin modal. Tapi kalau semuanya beli, ini kan tidak semuanya bisa ya kayak masnya ya, Mas Hoiri kan ya. Semua rata-rata di luar banyak yang beli tuh, daun singkong beli, pakan beli, khusus penggemukan itu. Sebenarnya kalau boleh kasih bocoran aja. Ya sebenarnya masih untung sih, Mas. Masih tetap untung walaupun kita beli. Kalau kita beli pakan daun singkong itu satu red mobil besar itu kan cuma 1.200.000. Kita giling jadi 6 plastik, kalau enggak 7 plastik. Kita hitung aja, itu kalau kita beli pakan dari Santori sama tetes tebunya kita kuat, itu bisa 1 kali bongkaran. 1 kali bongkaran gimana? 3 bulan itu bisa cukup kalau 7 plastik. Nah, kalau gini ya, Mas. Tadi Masnya kan untungnya bersih 200.000. Iya.
Kalau yang serba beli kira-kira bersihnya berapa ratus ribu? Ya paling kalau nggak 150 100.000 lah Mas per ekornya. Per ekornya 100.000 selama 3 bulan. 3 bulan. Berarti untuk bersih per bulannya dibayar 30.000 ya? Iya. Kenapa orang sekarang mengeluh di penggemukan? Iya. Lebih enak breeding ya? Enak di breeding. Nah, kalau ngomong-ngomong nih Mas, pandangan breeding. Masnya kan punya pertimbangan nih pindah ke breeding. Iya. Selain nanti modal cepet pulih dari anak, iya. Apalagi Mas? Ya itulah, kambingnya itu fisiknya kuat tuh kalau udah gede kayak gini. Kalau masih kecil pembibitan itu kan rawan sakit kambing itu kan, kalau pengemukan. Jadi sementara saya mau itulah pindah ke breeding dulu. Nanti kalau ini yang udah penuh, baru saya mikirkan buat pengemukan lagi ya. Ada breeding, ada pengemukan kan biar. Tapi targetnya hasil dari breeding sendiri ya. Sendiri. Nah, kalau ngomong-ngomong Mas, bikin kandang ini kalau dihitung rinci dari 0 sampai selesai ini, kayu semuanya ini habis berapa puluh juta? Ya ini kayunya alhamdulillah nggak beli sih Mas. Tanam sendiri. Kan punya kebun, pinggirannya itu tanemin tuh kayu. Habis itu saya geraji, saya sekitar habis 3 juta ini upah geraji. Kalau kemarin buat kandang ini beli asbes, paku, semen, bataku itu sama pasir habis sekitar 8 juta. Di luar kayu itu ya? Di luar kayu. Kalau kayu menurut tukang gitu? Ya habis sekitar 7 jutaan. Kayunya? Kayunya. Soalnya kayunya ini kayu ya nggak bagus banget sih. Akasia ini kan? Akasia kayunya. Iya bukan bagus tapi memang bagus. Kayu mahal. Per kebek kan akasia 2,5 juta bisa ya? Iya. Nah kalau paletan kayak gini, ini lebar berapa? Ini 7 cm ya? 7 cm kayaknya. 7 cm. Kalau dari lantai kambing sampai sini berapa meter? Tingginya? Sekitar 140 kayaknya. 140? Iya, soalnya kalau kambing berdiri kan biasanya tarung sih Mas. Sebenarnya ini kurang tinggi. Oh ini kurang tinggi? Iya sebenarnya kurang tinggi. Masih bisa tarung ini? Masih bisa ya, ini kalau berdiri yang gede tuh. Ya, kalau sebelahnya diri juga tarung bisa patah kan itunya, sungainya. Tanduknya? Iya tanduknya. Kalau tanduk patah murah harganya? Iya itu pasti. Kalau itu kan para pembeli itu ibaratnya baku lah. Udah cacat sedikit dia, nah itu seenaknya sendiri kan. Ya inilah yang inilah. Yang inilah itulah ya. Banyak alasan sebenarnya nggak ngaruh lah kalau saya itu tanduknya. Iya sebenarnya nggak ngaruh. Orang ujung-ujungnya tetap dipotong. Iya ujungnya tetap dipotong. Nah Mas, kalau dari lantai tanah ke lantai kambing berapa senti ini diambilnya? Ini kemarin cuma 40 cm. Cukup ini? Cukup. Tapi harus dibersihkan berapa bulan sekali kalau kotoran? Ya itu sekotoran paling setengah bulan sekali. Oh langsung diambil? Langsung saya ambil. Soalnya kalau nggak diambil kan bau, kasihan kambingnya. Saya ambil bawa ke ladang, udah taruh buat mupuk itu sawit punya bapak. Oh, nanam cabe. Nah Mas, untuk lantai kambing ini tetap pakai palet apa reng ini? Reng Mas. Reng ya? Reng. Reng 4 sentian ini ya? Iya reng 4 cm. Kalau jaraknya berapa, jarak untuk lubang biar kotoran bisa jatuh ke bawah berapa senti? Yaitu 1 reng. reng. Pokoknya saya kasih jarak 1 reng, paku, habis itu belah lagi 1 reng, paku lagi. Berarti 1 jari ini ya? 1 jari lebih Mas. 1 jari lebih? 2 jari ya. 2 jari? 2 jari. Enggak ini ya, kalau yang untuk penggemukan enggak takut kecepit ya? Enggak. Tapi kalau untuk breeding bahaya? Breeding ya itu sama aja lah, itu masih. Oh sama? Sama. Cuma ini nanti kalau beranak tetap di bawah atau diturunkan? Ya kalau habis beranak itu saya taruh bawah dulu, kalau udah seminggu baru saya naikkan. Naikkan? Iya.
Nggak berani kalau di Ya soalnya kan kalau kambing ibaratnya orang tua bilang harus ditanah dulu kan kalau beranak, tapi ya udah nurut saja sama nih, itu. Ngomong-ngomong orang tua nih harus ditanah. Kenapa alasannya harus ditanah? Yang nggak tahu, katanya kalau kambing kecil itu rawan dingin, nanti masuk angin malah mati, nggak jadi untung malah rugi. Ya udah nurut aja lah sama ibu. Jadi biar di bawah biar belajar ketahanan tubuh gitu. Iya, biar aman juga lah. Aman. Ya ini pelan-pelan lah belajar juga mas. Mas, kalau ngomong-ngomong nih boleh bocoran nih. Dulu ini modal dibiayai orang tua atau kerja sendiri atau berangkat dari berapa ekor dulu? Saya itu spekulasi sebenarnya mas. Saya minjam surat tanah bapak, saya main uang bank. Terus? Yaitu saya yang beli, yang kur itu kan 9 bulan. Saya pinjam 50 juta. Habis itu saya belikan kambing, yang beli kambing sekitar itu kita juga harus hitung buat beli pakan. Jadi nggak ngeluarin uang kantong, cuma uang dari pinjem duit bank. Tadi kan cerita ada kematian 11 ekor. Iya. Ada bisa mengembalikan nggak dalam waktu 9 bulan? Bisa mas, ya alhamdulillah masih ketumpangan juga. Masih ketumpangan. Kan 9 bulan saya bongkar 3 kali. Oh 3 kali ya? 3 kali. Tetap harus wajib digenjot 3 kali? Iya, soalnya kalau udah kematian saya hitung, mas saya ini harus berani beli pakan. Harus saya genjot pakan biar cepet gede, habis itu bangkar biar saya perputarannya lagi lebih cepat. Lebih cepat. Iya. Dan akhirnya yang bisa menutupi 11 itu. Iya. Dan pinjaman bisa kembali. Bisa kembali, alhamdulillah kembali. Nah sekarang ini modal sendiri. Ini modal sendiri, alhamdulillah. Wih, mas. Hebat ini. Ya, ini dari keuntungan juga. Iya, nggak semuanya dari keuntungan, sambil kan saya tani juga. Uang keuntungan terus saya beliin kambing. Yang dari saya nanam singkong, jagung, saya beliin buatin kandang kayak gini. Hebat Jos ini. Bujang baru sekarang sudah nikah ya. Modal nikah dari kambing juga enggak? Ya dari kambing kalau modal nikah. Dari kambing? Iya, dari kambing. Hebat. Ya, mau merantau juga dihitung-hitung sama aja, udah jauh dari orang tua. Juga saya itu anak terakhir loh. Jadi nggak boleh juga kalau merantau jauh-jauh sama tapi bapak. anak Rakil mandiri malahan ya. Ya nggak tahu juga lah, mungkin udah dari sananya. Oke mas apa namanya? Hoiri. Mas Hoiri, ini di Desa Sidomulyo, Kecamatan Bangurejo, Kabupaten Lampung Tengah. Terima kasih mas ya. Iya mas. Sukses lah, lancar. Amin.